Di sini. Biar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tes 1 2 3. Kumaha daerah bangsa alhamdulillah. Dewan juri kumaha daerah alhamdulillah luar biasa tetap semangat Allahu Akbar. Ini karena bukan sembarang cerita. Cerita ini milik bernama Jaler. Ini peserta bukan sembarang peserta. Peserta ini dari RT UMH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh dapat dibuka belajar di NTQ Mas Kadul Hipsi. Jawab salam kurang semangat. Kami mulai sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia. Dalam dunia yang demikian luas, dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh uhwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syara Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap realitas hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah Al-Quran Surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
di bawah kuasa-Mu ya Allah, dari musikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ingatlah, di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'anil Karim yang dituliskan oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir Saudi Arabia, dijelaskan bahwa turunnya Al-Quran ini memberi peringatan bagi orang-orang yang menyebarkan berita palsu yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari tahun 2022 melaporkan bahwa Indonesia sedang menghadapi masalah serius terkait dengan penyebaran berita palsu melalui media sosial, dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kita berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan, bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan ini dibatasi oleh kewajiban kita dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, serta kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin, para produsen hoax itu amat keterlaluan. Pada masa pemilihan umum yang lalu, bahwa antar umat beragama intereng umat Islam tercabik-cabik akibat goresan hoax. Disintegrasi bangsa pun dalam ancaman besar. Tidak hanya itu hadirin, tega-teganya saat kita sedang berduka atas meninggalnya dokter dan tenaga medis, bahkan masyarakat umum, mereka tega memproduksi hoax. Mereka menari-nari di atas badan korban COVID-19 dengan terus-menerus menyebarkan berita palsu tentang COVID-19, bahkan memprovokasi orang untuk melawan pemerintah yang telah memeras otak dan keringat, serta mengeluarkan triliun rupiah untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karenanya kita harus bertindak, kita harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Hadirin yang berbahagia, kejahatan berita palsu telah mewarnai aktivitas masyarakat kita. Di antaranya, pertama, hoax yang terkait dengan politik, ekonomi, dan sosial. Detik.com pada bulan Februari tahun 2022 melaporkan
Kepolisian Nusa Tenggara Barat berhasil menangkap ketua koperasi dan usaha Rinjani atas dugaan hoax bahwa pemerintah menyembunyikan dana pemulihan ekonomi sebesar 100 juta. Akibat hoax itu, masyarakat terprovokasi menghujat pemerintah melalui unjuk rasa mengenai betapa bahayanya terhadap masa depan bangsa. Apakah kita setuju bahwa siapapun yang menyebarkan hoax akan dihukum berat? Setuju, hadirin? Dan yang kedua, masalah kesehatan juga pernah dihadapkan oleh oknum penyebar hoax. Liputan 6.com pada tanggal 15 Februari tahun 2022 melaporkan berita yang sangat memprihatinkan, yaitu adanya 27 kasus hoax pada masa pandemi. Antara lain, COVID-19 adalah virus buatan, menular melalui udara, bisa mati di ruangan panas, dan vaksin COVID terbuat dari pohon mati, serta bisa menyebabkan kelumpuhan pasca vaksinasi. Jadi selasa hadirin, kejahatan berita palsu benar-benar ada dalam realitas masyarakat kita, dan dampak negatifnya sangat besar, yaitu pertama, menyesatkan dan membodohi masyarakat, bahkan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, mengganggu jalannya program-program pemerintah yang telah disepakati bersama legislatif. Untuk itu hadirin, pada kesempatan ini marilah kita dengarkan firman Allah Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah terhadap suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal
Waktunya Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 ini berkenaan dengan kisah Bani Mustalik. Mereka dituduh untuk membunuh sang Walid untuk menarik zakat mereka. Padahal hadirin, laporan yang sebenarnya justru Bani Mustalik datang berduyun-duyun menyambut kedatangan Al-Walid untuk membayar zakat. Maka kata fasik dalam ayat ini artinya bakaran atau bayar makan dosa. Berdasarkan ayat ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Antaranya kita tidak boleh menelan mentah-mentah informasi yang diragukan kejujurannya. Kita harus melakukan cek and recheck, yakni memeriksa berkali-kali agar tidak menjadi konflik. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, iya ummati, inna nabi bayadilah umur, inna umur yahdi benar. Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan akan menggiring kepada keburukan, keburukan akan menggiring kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada kesempatan ini kami mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Gadis cantik berselendang sutra, tuangkan antingnya berkilauan. Waspadalah berita yang ada, teliti dahulu sebelum disebarkan. Dari uraian ini dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, hoax adalah sebuah realitas sosial yang dapat mengancam persatuan bangsa kita. Dan yang kedua, pemerintah harus bertindak tegas terhadap penyebar dan produsen hoax. Bapak, Ibu, Dewan Juri, cukup sekian syarahan kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih, semoga berjumpa kembali.